I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April Hazaki Tambunan. Dan saya Amanda Felusa Sarali. Jadi di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah manajemen dari Bu Aufa Kirman Fadila, yang mana kami di sini akan mewawancarai beberapa orang tentang manajemen waktu yang dilakukan sehari-hari. Ayo ikuti kami. Bapak, assalamualaikum Pak. Jadi kedatangan di sini ingin bertanya seputaran manajemen waktu Bapak. Jadi bagaimana manajemen waktu Bapak dalam sehari-hari? Ya kalau sebetulnya saya itu termasuk orang yang bebas. Artinya tak pernah terikat dengan kalau orang kan jam sekian gini, jam sekian. Saya termasuk orang yang paling bebas. Sejak saya kuliah, soal manajemen waktu saya itu kalau ukuran yang tadi, ukuran modern, manajemen saya amburadul. Akan tetapi ada satu sikap bahwa saya percaya sama perjalanan hidup ini udah ada yang ngatur. Jadi kemanapun kita amburadulnya, kalau niat kita bersih dan bening, pasti Tuhan itu akan mengarahkan kita. Makanya dalam pikiran saya manajemen waktu itu bukan harus menempati waktu dari semua, yang penting kualitasnya dan tujuan yang kita niatkan yang baik tercapai. Nah, itu manajemen waktu versi saya. Tapi belakangan ini 3 tahun terakhir ya, sejak 3 tahun terakhir lah, saya itu agak menyisihkan waktu dalam satu hari itu minimal 1 jam membaca Al-Quran. Jadi dan satu hari itu 1 juz. Jadi one day 1 juz. 3 tahun yang terakhir, tahun ketiga. Dari umur saya menjelang ulang tahun ke-60 sampai kemarin ulang tahun ke-63, saya setiap hari harus membaca Quran 1 juz. Jadi cemana waktunya? Kadang subuh, kalau bisa subuh dihabiskan, kalau enggak subuh 5 lembar, maghrib 5 lembar. Nah, dengan membaca Quran itu saya selalu jadi terbangun malam, karena jam 4. Walaupun saya nggak punya jadwal ketat, misalnya sholat malam atau sholat tahajud, kapan oke-nya aja. Tapi gara-gara membaca Al-Quran, saya terbangun sekitar jam 4. Lalu subuh pun saya nggak rutin ke masjid, tapi kadang-kadang ke masjid sesempatnya. Pokoknya saya enjoy manajemen waktu saya itu, nikmati jalani karena semua ini mengalir seperti apa. Jadi saya nggak mau kayak, segini kan. Ya kalau kelewatan kayak tadi pagi saya bangun jam 3, lalu ngaji sholat tahajud, ngaji sebentar ketiduran. Subuhnya malah setengah 6 misalnya. Nah, bagi saya itu nggak ada masalah dan itu oke aja. Yang penting apa? Tugas misalnya saya jadikan ke mahasiswa jam 9 datang ke rumah konsultasi bimbingan 2 orang tadi, oke. Lalu ini saya ada tamu, kemarin saya janjikan 11.45, ternyata saya terlambat 3 menit tuh. Lalu sekarang tamu saya di kelas saya bisa bebas Anda wawancarai. Nah, artinya saya mengalir aja dengan tekat ke dalam surah Al-Fatihah, selalu itu mohon petunjuk. Iya karena kedua, iya karena senang. Tuhan, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku minta. Ngapain? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki jalannya juga. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang kau beri nikmat kepada para nabi dan ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan yang jalan yang dimurkai Tuhan, waladhdallin, dan bukan jalan yang sesat. Jadi kalau kita senantiasa sadar minta petunjuk kepada Tuhan untuk jalan yang lurus, tidak usah takut dengan manajemen. Tuhan akan mengatur. Niat kita yang saya nggak bilang tidak niat ya, saya nggak bilang tidak niat.
Tapi saya punya prinsip, waktu itu nggak boleh ngikat saya. Saya harus pokoknya kita bertekad menuju satu tujuan, niatnya baik. Kalau istilah Anda tadi niatnya baik, jalani itu doa kepada Allah. Waktunya akan diatur Tuhan. Tapi itu tetap seperti itu jadi stres. Akhirnya saya belajar filsafat namanya Heraklitos. Heraklitos itu punya filsafat tentang alam semesta itu mengalir seperti air. Jalani aja dengan benih. Allah Ta'ala sepintar-pintar kita mengaturnya. Apakah menurut Allah tadi dunia? Tapi saya nggak bisa itu. Pokoknya enjoy aja, nikmati. Jalani aja dan Tuhan akan memberi makna kualitas waktu kita. Jadi yang penting bukan waktu itu, tapi kualitas dari Jadi kedatangan kami sini Pak ingin menanyakan beberapa tentang manajemen waktu. Jadi bagaimana manajemen waktu apakah yang sehari-hari? Saya itu kalau kita manajemen waktu kan dalam soal itu kan ada kerja itu kan kebagi tiga. Jadi 8 jam itu dalam bentuk tugas, kemudian 8 jam itu dalam bentuk istirahat, kemudian 8 jam itu dalam bentuk kegiatan keseharian. Jadi membagi waktu itu kembali kepada kita disiplinkan diri. Kalau kita dulu buat jadwal mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu supaya itu tercatat dan tertulis. Kalau belajar disiplin waktu, kita bangun pukul berapa? Pukul 5. Kemudian apa yang kita lakukan setelah itu? Bisa sholat subuh, bagaimana itu setelah itu kita lakukan. Kemudian kalau kita yang kuliah pukul berapa kita bisa kuliah. Kemudian kegiatan di kuliah sampai pukul berapa, kemudian kegiatan lain apa yang kita lakukan, semuanya itu harus terukur. Jadi manajemen waktu itu sebenarnya mendisiplinkan orang untuk menghargai waktu. Bahwa waktu itu penting, menghargai waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Orang yang menghargai waktu itu pasti orang yang tahu bagaimana menempatkan dirinya, melakukan apa dan bagaimana. Sehingga kita sering tidak bisa mendisiplinkan waktu kita karena kita tidak bisa memanagenya. Karena manajemen itu kan artinya mengatur, mengelola. Bagaimana mampu kita mengelola dan mengatur waktu untuk kita. Jadi Pak, apalah motivasi Bapak bisa dari waktu disiplin? Nah, saya pertama, kita kan harus memberikan contoh. Kalau diri kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan diri, bagaimana kita bisa mengajak orang untuk disiplin? Jadi tidak nafsi dari diri sendiri. Berikan contoh dari diri kita kepada orang lain dan orang bisa melihat secara nyata bahwa kita disiplin itu bukan diucap. Dan disiplin diri itu bukan hanya diucap tapi dibuat. Jadi orang banyak harus berdisiplin, harus disiplin hanya ucapan, tapi dia sendiri bisa disiplin diri. Jadi antara ucapan dan perbuatan harus jalan. Itulah disiplin. Kita mengajak orang wajib, tapi kita sendiri disiplin diri lebih jauh wajib. Betul. Jadi seberapa penting manajemen waktu itu dalam kehidupan kita? Buat kita pribadi, buat saya penting. Kalau kita melangkah dalam keseharian kita, manajemen waktu itu harus ada, nggak bisa enggak. Karena kalau nggak punya manajemen waktu, ya kita akan pusing. Dan kamu lah mau kuliah, kemudian ada kegiatan yang lain, ya kan? Kemudian nanti sibuk juga dengan melaksanakan tugas, bukan semua harus diatur waktunya. Setiap kuliah itu pasti ada tugas. Nah, waktu penyelesaian tugas itu kan harus diukur juga, dimanage kapan selesai, kapan dikerjakan. Nah, begitu juga saya. Ketika jam tugas mengajar, saya mengajar. Ketika tugasnya saya dengan kegiatan lain, juga kegiatan yang lain. Ketika saya di rumah. Jadi hari demi hari, waktu demi waktu harus memang ada dalam pengelolaan kita. Nggak boleh nggak. Jadi orang yang nggak bisa memanage waktu itu orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena dia pasti nanti akan tumpang tindih pekerjaan. Satu belum selesai, dapat lagi pekerjaan yang lain. Bagaimana mungkin dia bisa memanage dirinya kalau waktunya nggak bisa diuruskan? Jadi kita harus bisa mengatur waktu kita kan? Iya, harus dengan sebaik-baiknya dan harus dimulai. Tidak bisa tidak. Dan itu yang dilakukan orang lain tidak sama dengan kita sendiri. Kita lah yang melakukannya sendiri.
Terima kasih ya, Pak. Semua kita ini Iya, Mbak. Mana sih Bang? Kita buat coretan-coretan yang di sekolah ada jadwal bisa itu sampai tinggi lagi di situ jadwal tulisan termasuk ada jadwal yang khusus misalnya hari ini ada agenda apa misalnya tadi ada catatan di sampingnya misalnya hari itu bisa kita berapa cuma khusus kita buat di sana hari ini kegiatan apa itulah mungkin memudahkan kita untuk apa namanya berbagi waktu atau membagi masukan. Ini misalnya ada dari luar gitu, atau kegiatan yang di luar dari Biasanya itu pertama yang
sudah awal sudah kita jadwalkan, itu yang kita prioritaskan. Yang kedua memang setelah misalnya terdapat dua kegiatan. Yang pertama mana yang lebih dulu kita sudah jadwalkan. Yang kedua pertimbangan kita mungkin mana yang lebih urgent bisa jadi pertimbangan kita ada bersamaan. Motivasi bersama ya untuk sekarang ini sebagaimana kita muslim kita mengenal al-waktu kasaif, ya kan, waktu itu adalah pedang. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan itu selamat, memanfaatkan maka kita sendiri akan akan lanjut sendiri dengan waktu yang tidak bisa kita manfaatkan. Bapak Asmui dari pasca sarjana IAT ilmu dan tafsir ini semester 6 ini ya, semester 6 ini lagi dengan Islam dan juga kita selesai. Assalamualaikum. Jadi di sini santai dulu ingin menanyakan cara bagaimana saudara itu mengatur manajemen waktu. Adapun pertanyaannya, saya mengatur waktu saya dalam kuliah baca buku sebentar, lalu saya bakti persiapan melaksanakan kuliah. Saya punya satu prinsip atau moto mengatakan waktu dan api waktu itu sebagai waktu itu lebih mahal daripada emas, dan juga waktu kan saya waktu itu bagaikan pedang. Jika kita melekat waktu itu tidak akan bisa terulang kembali. Terima kasih. Dari diri kita sendiri, dari kita sendiri, apakah kita mau disiplin atau tidak? jadi apalah seberapa penting manajemen waktu dalam hidup? Kenapa? Karena bisa mempercayai kita bisa melihat kita dari waktu tersebut. Jadi itu pasti Edukasi supaya disiplin. Ya, saya katakan tadi ada pepatah mengatakan memang tidak ada waktu itu lebih mahal daripada emas. berarti manajemen waktu itu sangat penting ya. Sangat penting dalam kehidupan sehari-hari bagi kita seorang mahasiswa. Terima kasih atas segala jawaban-jawabannya. Semoga kedepannya bisa lebih disiplin lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi kedatangan kami di sini pun ingin
mewawancarai kakak seputaran tentang manajemen. itu diadu. Adapun pertanyaannya akan Kalau saya manajemenkan waktu latihan itu, saya dari pagi jam 10 itu saya lakukan untuk belajar. Pertama sholat tahajud, belajar setengah jam, terus saya mencuci piring, mandi, habis itu sholat subuh. Baru siapnya kan jam 6 tuh, dan jam 6 itu saya siap sebelum masak, sarapan. Nanti setengah pukul 7 saya berangkat kuliah ke kampus. Nah, setelah pulang ke kampus itu saya kebetulan ada kerja, yaitu kerja di itulah di situ lah pokoknya. Terus kalau sore itu saya kayak siang jam 2 itu saya tutup siang sebentar sampai jam 3. Nah, terus itu saya sholat asar jam 4-nya. Itu mati bersih kayak gitu aja. Nah bagi saya itu waktu itu ibaratnya udah dia cepat berlalu. Kalau misalnya tinggalkan sayang banget. Yang motivasi saya itu baca semangat. Kalau menurut saya motivasinya itu biar saya bisa jadi orang sukses, saya itu harus mendisiplinkan waktu. Karena dari kedisiplinan itu saya bisa jadi orang sukses. Karena kan ada itu kan pepatah bilang al waktu minat dahar. Karena waktu itu sebagai emas. Jadi kalau kita sia-siakan begitu, ini kan sayang. Saya motivasinya biar jadi orang sukses gitu aja sih kalau menurut saya. Oh, kalau menurut saya pentingnya itu sangat penting sekali. Nah, kalau misalnya kita gimana ya, kalau nggak penting kan berarti dia sia-sia begitu saja. Iya, ada juga bilang waktu itu the money, time the money gitu kan. Waktu itu adalah uang. Jadi kalau sia-siakan ya saya. Menurut saya itu waktu itu sangat penting. Itu sih kalau menurut saya. masih ada sih motivasi. Pindah aja lah kita ke sini. Yang kami udah kita di sini pasti. Kira-kira tak nggak minta ampun kami. Susah kali ya kan nyari orang itu, apalagi nanya kawan itu ada yang nggak nyambung, ada yang teman-teman begini. Baiklah, akhirnya orang demi orang, mahasiswa demi mahasiswa, dosen demi dosen telah kami wawancarai, dan kunci dari manajemen waktu itu ialah kalau kita ingin sukses, maka jadilah kita orang yang sukses. Apa motivasinya? Bahasa Arabnya? Waktu lebih berharga dari emas. Waktu lebih berharga dari emas. Oke, maka dari sini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.